Pemirsa, pesawat Lion Air rute Jayapura Jakarta menabrak Garbarata Bandara Udara Mopah Merauke Papua Selatan saat akan lepas landas. Pihak Lion Air menyatakan tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Pesawat Lion Air rute Jayapura Jakarta menabrak bagian Garbarata di sekitar area ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Penumpang sempat panik saat mendengar suara keras di bagian sayap kanan pesawat yang menabrak dinding kaca Garbarata. Tabrakan terjadi saat pesawat tengah memutar haluan. Bagian kaca Garbarata dan sayap pesawat pun rusak. Para penumpang pun kecewa dan mendatangi kantor Lion Air di bandara untuk mempertanggungjawabkan nasib mereka. Pesawat dia retak ya? Pertama ada yang teriak, saya kaget kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau saya pesawat retak. Terus salah satu dari pihak kru pesawat melaporkan ke itu pilot. Dugaan sementara kejadian ini akibat human error. Hasil dari pantauan saya langsung ke lapangan, memang sepertinya human error. Sementara itu pihak Lion Air menyatakan penerbangan JT797 telah dipersiapkan dengan baik sesuai standar operasional prosedur. Saat ini Lion Air tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait peristiwa pesawat Lion Air yang menabrak Garbarata Bandara Mopah. Penerbangan sudah dipersiapkan secara baik menurut standar operasional prosedur. Sebelum keberangkatan, pesawat dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan hasil layak dan aman untuk dioperasikan. Kondisi terkini, sampai saat ini Lion Air masih bekerja dengan tim yang berwenang dan terkait untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Akibat insiden ini, sebanyak 122 penumpang dan 7 awak pesawat batal berangkat. Ribuan perangkat desa dari 4 kabupaten daerah istimewa Yogyakarta berunjuk rasa di halaman gedung DPRD. Mereka menolak usulan rencana perubahan periode jabatan dan menuntut jabatan hingga usia 60 tahun. Unjuk rasa ribuan perangkat desa ini diawali dengan long march dari jalur pedestrian Malioboro menuju halaman gedung DPRD DIY. Dalam aksinya, perangkat desa dari 4 kabupaten menolak usulan masa jabatan pamong kelurahan disamakan dengan masa jabatan lurah yang beberapa waktu lalu digulirkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa. Usulan jabatan pamong lurah yang mengikuti pola periode masa jabatan lurah dianggap mencederai masa bakti jabatan perangkat desa. Mereka menuntut masa jabatan perangkat desa tetap sesuai aturan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni bisa dijabat hingga usia 60 tahun. Kita tegas dari Yogyakarta, mulai dari Pak Lurah, Bu Lurah, Pamong, Kelurahan, sampai dengan staf menolak untuk masa jabatan perangkat desa sama dengan kepala desa. Kita aspirasi nggak sampaikan dong. Kita sebagai wakil rakyat harus tanggung jawab menyampaikan ini kepada yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah pusat dan DPR RI. Sebelumnya unjuk rasa juga digelar kepala desa yang malah menuntut perubahan masa jabatan. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang yang menyebutkan masa jabatan Kades 6 tahun menjadi 9 tahun selama 1 kali jabatan, serta bebas untuk mencalonkan kembali Kades dalam Pilkades. Tuntutan Kades menuai polemik. Beberapa pihak menilai tidak ada urgensi dalam perpanjangan masa jabatan. Namun pemerintah diklaim sudah sepakat mendukung usulan perpanjangan masa jabatan Kades. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar usulan perpanjangan masa jabatan tersebut disampaikan kepada DPR. Ya, yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR, ya, udah.
Ya undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode. Masa jabatan Kades saat ini masih sesuai dengan aturan, yakni selama 6 tahun dan maksimal selama 3 periode. Tim Liputan iNews melaporkan. Guna mengatasi banjir di Jakarta, pembangunan sodetan Kali Ciliwung kembali dilanjutkan. Proyek yang menelan biaya hingga 1,2 triliun rupiah ini akan selesai pada April 2023 mendatang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan pembangunan sodetan Kali Ciliwung sebagai upaya mengatasi banjir di ibu kota. Sodetan Kali Ciliwung merupakan terowongan sepanjang 1.268 meter yang terdiri dari 2 jalur pipa berdiameter 3,5 meter yang dapat mengalirkan debit air dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dan Kali Cipinang. Pembangunan sodetan ini terdiri dari inlet atau pintu masuk yang berada di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, dan outlet atau pintu keluar yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Pemancangan pertama proyek dilakukan pada 23 Desember 2013 oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Dalam perjalanannya, pembangunan sodetan Kali Ciliwung digugat warga Bidara Cina ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak terima direlokasi. Gugatan itu pun dikabulkan Majelis Hakim PT-UN pada 25 April 2016. Diketahui sodetan ini dibangun untuk mengendalikan pergerakan air dan mengurangi jumlah titik-titik genangan di Jakarta. Diprediksi proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga 1,2 triliun rupiah ini akan rampung pada April mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf akan fokus memanfaatkan anggaran tahun 2023 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Targetnya di tahun 2023, kunjungan wisatawan mancanegara dapat mencapai 7,4 juta dan kunjungan wisatawan Nusantara 1,4 miliar pergerakan. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI membahas rancangan kerja pemerintah di bidang parekraf. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif memaparkan penggunaan pagu anggaran 3,3 triliun yang diperoleh Kemenparekraf untuk tahun ini. Wamenparekraf optimis dapat meningkatkan perekonomian Indonesia di sektor parekraf melalui pemenuhan target kunjungan wisatawan. Nilai devisa targetnya kita proyeksikan akan mencapai 2,07 sampai 5,95 miliar US dollar. Target kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,10%. Target nilai ekspor produk ekraf sebesar 26,46 miliar US dollar. Target wisatawan mancanegaranya jadi dari 3,6 juta di target optimis menjadi 7,4 juta. Sementara target untuk wisatawan Nusantaranya juga dikaldu dari 600-700 ke 1,4 miliar pergerakan. Komisi 10 DPR meminta agar Kemenparekraf melakukan terobosan untuk bisa mencapai target serta menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif motor pemulihan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda ada informasi mengenai seekor buaya muara di objek wisata Akar Seribu, Desa Pelajan Jepara, Jawa Tengah yang lepas ke area persawahan. Tetaplah bersama kami.